Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas sejenak misteri Proyek Serpo. Proyek Serpo adalah nama program rahasia pemerintah Amerika Serikat yang berhubungan dengan insiden Roswell tahun 1947 silam. Proyek ini diungkapkan pada tahun 2005 oleh Bill Ryan, seorang ahli ufologi terkenal asal Amerika. Sumber informasi Ryan sebagian besar berasal dari pejabat elit, artinya banyak elit pemerintah bermaksud membeberkan beberapa rahasia negara, tapi mereka sendiri tidak berani menyatakan secara terbuka. Jadi, mereka mencari seorang atau semacam whistleblower atau pengungkap fakta dari sumber terkait. Jadi pekerjaan Ryan adalah membeberkan informasi dari mereka, namun tidak boleh membocorkan nama pejabat elit terkait. Pada 1 November 2005, Ryan menerima serangkaian email rahasia dari pegawai pemerintah AS. Email-email ini merinci keberadaan program pertukaran antara pemerintah AS dan Evans, makhluk asing dari Serpo, sebuah planet dari sistem bintang Zeta Reticuli. Program itu kemudian disebut Proyek Serpo. Zeta Reticuli adalah sistem bintang ganda yang terletak sekitar 39 tahun cahaya dari bumi. Zeta Reticuli terletak di rasi bintang Reticulum dan dapat dilihat dengan mata telanjang pada langit yang sangat gelap. Zeta Reticuli terdiri dari dua bintang mirip matahari yang mengorbit di sekelilingnya. Sumber tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai pensiunan pegawai pemerintah, mengklaim telah berpartisipasi dalam program khusus. Ketika itu, Ryan sempat bingung dan bertanya-tanya, karena isinya sulit dicerna akal sehat. Bagaimana tidak, email itu berisi pertukaran antara pemerintah AS dan Evans, makhluk asing atau alien dari Serpo. Namun dalam email itu menyebutkan banyak nama pejabat tinggi pemerintah AS, dan nama pejabat yang disebutkan ini memang benar-benar ada. Kemudian, Ryan mengirim serangkaian email ke grup diskusi UFO. Sebenarnya, Ryan sendiri adalah salah satu anggota dari grup UFO yang terdiri dari sekitar 150 anggota. Grup ini dibentuk bersama dengan beberapa pegawai penting di lembaga-lembaga pemerintah AS dan sejumlah ahli di bidangnya masing-masing. Artinya, ketika Ryan merasa ragu dan bimbang apakah pengungkapan ini dapat dipercaya atau tidak, Ryan mengirimkan email terkait ke grup diskusi UFO terlebih dahulu untuk diverifikasi para ahlinya masing-masing di grup, dan baru akan diungkapkan jika semuanya merasa hal itu memang benar. Sebagai seorang pengungkap fakta, Ryan juga tidak bisa asal memposting informasi yang diberikan orang lain ke publik. Ryan perlu jejaring sosial untuk memastikan konten apapun semuanya kredibel dan dapat dipercaya. Pada tahun 2005, hanya ada email yang isinya hanya dapat dilihat oleh orang-orang dalam grup, seperti sebuah organisasi rahasia, tapi organisasi ini sangat terkenal dan Ryan adalah salah satu dari anggota grup ini. Dan ternyata, banyak orang yang mengklaim bahwa mereka tahu dengan rahasia Proyek Serpo ketika Ryan mengirim email tersebut ke dalam grupnya. Mereka bahkan menambahkan beberapa informasi yang tidak ada dalam email yang dikirim kepada Ryan. Setelah memastikan kredibilitas email yang diterimanya itu, Bill Ryan kemudian memposting isi email terkait ke situs yang dibuatnya. Belakangan kemudian, banyak pengikut Ryan menerjemahkan isi konten terkait ke berbagai bahasa. Menurut Ryan, si pengungkap fakta, konten itu berasal dari sebuah laporan lembaga pemerintah yang memang benar-benar eksis. Laporan ini setebal lebih dari 3.000 halaman. Bill Ryan mengklaim bahwa dia adalah mantan pegawai DIA. Mungkin lebih banyak orang yang tahu tentang CIA, tapi Ryan adalah agen dari DIA. CIA dan DIA, keduanya adalah anggota komunitas intelijen AS. CIA fokus memberikan informasi intelijen kepada presiden dan kabinetnya, sedangkan DIA
adalah sumber utama intelijen asing untuk misi-misi yang berkaitan dengan perang. Kita kembali ke proyek Serpo. Seperti yang disebutkan di atas, proyek Serpo adalah nama program rahasia pemerintah Amerika Serikat yang berhubungan dengan insiden Roswell tahun 1947 silam. Terkait insiden Roswell, sebenarnya kita banyak mendengar versi yang tidak sama. Ada versi yang mengatakan bahwa UFO yang jatuh itu dan semua aliennya tewas. Sementara versi lain mengatakan ada satu alien yang masih hidup. Mengapa ada dua versi yang berbeda? Apakah memang benar salah satunya masih hidup dan mereka pemerintah AS sengaja menutupinya dengan mengatakan bahwa semua aliennya telah mati? Tidak ada alien dan tidak ada sesuatu apapun di dalam UFO yang jatuh. Inilah teka-teki yang diungkap Bill Ryan. Konon pada Juli 1974, ada dua UFO yang jatuh di sekitar Roswell. Lokasi jatuhnya lebih dari 200 km jauhnya. UFO yang kita kenal itu jatuh di sebuah peternakan sekitar 100 km barat laut. Sementara sebagian besar yang tidak diketahui orang adalah UFO yang jatuh di sekitar pegunungan di New Mexico Barat Daya. Ini adalah sebuah pegunungan gersang yang terpencil. UFO yang jatuh di sekitar pegunungan yang oleh sebagian besar tidak diketahui publik ini sebenarnya lebih dulu ditemukan beberapa hari sebelum UFO Roswell yang umum kita kenal. UFO ini ditemukan oleh sebuah tim arkeologi yang kebetulan sedang melakukan penelitian di sana. Saat itu sebuah UFO melesat di atas kepala mereka dan jatuh menghantam tanah. Saat itu sebuah UFO melesat di atas kepala mereka dan jatuh menghantam tanah. Tim arkeologi kemudian segera menghubungi kantor Sheriff Lincolnshire. Menerima laporan itu, wakil kepala sheriff kemudian melaporkannya ke kepala polisi negara bagian Illinois AS. Saat tiba di lokasi kejadian, polisi setempat bahkan tidak berani mendekat ketika melihat suatu benda yang aneh. Mereka hanya mengamatinya dari jauh, kemudian segera menghubungi pihak militer. Karena menurut mereka, hal itu mungkin berkaitan dengan militer. Sambil menunggu kedatangan militer, mereka hanya mengamati dari jauh, tidak berani mendekat. Namun tak disangka, di balik sebuah batu, mereka melihat sesosok makhluk asing dan masih hidup. Makhluk ini bersembunyi di balik batu. Makhluk itu tampak sangat lemah saat ditemukan. Namun sepertinya tidak ada luka di tubuhnya. Mereka, polisi setempat kemudian mencoba memberanikan diri dengan memberinya air minum. Dan makhluk itu meminumnya, tapi tidak menyentuh makanan yang diberikan. Polisi di sana tidak melakukan komunikasi apapun dengan makhluk itu. Hingga akhirnya, militer baru mendekati UFO yang jatuh itu saat mereka tiba di lokasi dan menemukan cukup banyak mayat alien. Hanya satu alien yang bersembunyi di balik itu yang masih hidup. Pihak militer kemudian membawa makhluk luar angkasa yang selamat dari kecelakaan itu dan dipindahkan ke Laboratorium Nasional Los Alamos. Sementara 6 makhluk luar angkasa lainnya yang tewas ditempatkan di fasilitas pembekuan di laboratorium yang sama. Laboratorium Nasional Los Alamos ini memang benar-benar ada dan merupakan laboratorium penting untuk penelitian senjata nuklir. Kepala Laboratorium Los Alamos pada masa Perang Dunia II itu adalah Julius Robert Oppenheimer yang kerap dijuluki sebagai Bapak Bom Atom atas perannya dalam mengelola proyek Manhattan. Berhubung terbatasnya waktu, tim kami hanya merangkum inti dari proyek Serpo di atas. Singkat cerita, alien yang terluka parah itu dirawat secara intensif oleh pasukan militer Amerika hingga kesehatannya sembuh total, kemudian dipulangkan ke planet asalnya. Atas dasar itulah, kemudian muncullah hubungan kerjasama antara pemerintah Amerika dengan planet asal alien Roswell yang dikatakan sebagai sebuah planet di sistem bintang Zeta Reticuli. Teori konspirasi proyek Serpo.
Planet yang disebut-sebut berada di Zeta Reticuli itu memiliki banyak sejarah di dunia ufologi. Ia kerap disebutkan dalam beberapa kasus penculikan manusia yang dilakukan alien, seperti pada kasus Betty dan Bernie Hill. Dunia ufologi juga mengklaimnya sebagai wilayah tempat berdiamnya suatu ras alien yang disebut sebagai Grey. Selanjutnya, kisah tersebut juga menyebutkan bahwa 12 personel militer AS kemudian mengunjungi planet itu antara tahun 1965 dan 1978. Namun dikatakan kunjungan mereka tidak berhasil akibat adanya beberapa masalah dalam perjalanan menuju ke sana. Dokumen proyek Serpo yang muncul ke permukaan masyarakat diduga dengan sengaja dibocorkan oleh orang dalam. Victor Martinez, mantan pegawai pemerintah yang mengkoordinasikan aktivitas komunikasi email, menuturkan bahwa seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya membeberkan informasi rahasia milik DIA dan berkisah mengenai sebuah pertemuan yang tidak biasa. Proyek Serpo. Narasumber yang tak ingin diketahui identitasnya tersebut menuturkan kepada Bill Ryan mengenai adanya kontak serta kunjungan makhluk luar angkasa dengan unsur-unsur pemerintahan AS selama beberapa dekade. Menurut informasi, pertemuan itu dilakukan secara rahasia di Pulau Akau. Pulau Akau adalah bagian dari Pulau Atoll Johnston yang terletak 750 mil barat daya Honolulu, Hawaii. Sumber-sumber lainnya mengatakan bahwa pesawat-pesawat makhluk luar angkasa yang mendarat berasal dari sebuah planet di sistem bintang Zeta Reticuli yang disebut oleh personel AS sebagai Evans. Dan konon, makhluk-makhluk Evans tersebut telah bertemu dengan 18 wakil dari AS, PBB, Rusia, Tiongkok, Vatikan, dan tamu-tamu tertentu lainnya. Perwakilan AS termasuk 5 personel militer, 2 orang perwira intelijen, seorang ahli bahasa, dan seorang perwakilan pemerintahan. Membangun komunikasi dengan para ilmuwan dan personel militer, alien yang selamat memberi mereka lokasi planet asalnya dan terus bekerja sama sampai kematiannya pada tahun 1952. Alien memberikan informasi mengenai barang-barang yang ditemukan di dalam UFO yang jatuh. Salah satu itemnya adalah perangkat komunikasi yang diizinkan untuk digunakan menghubungi planet asalnya. Sebuah pertemuan ditetapkan untuk April 1964 ketika sebuah pesawat alien mendarat di dekat Alamogordo, New Mexico. Setelah mengambil mayat rekan-rekan mereka yang mati, makhluk luar angkasa terlibat dalam pertukaran informasi yang dilakukan dalam bahasa Inggris berkat perangkat terjemahan alien. Dan pada tahun 1965, alien menerima untuk membawa sekelompok manusia kembali ke planet mereka sebagai bagian dari program pertukaran. 12 personel militer yang terdiri dari 10 pria dan 2 wanita dipilih dengan cermat untuk tinggal selama 10 tahun di Serpo. Ke-10 pria dan 2 wanita tersebut adalah spesialis di berbagai bidang dan tugas mereka adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai semua aspek kehidupan, masyarakat, dan teknologi di planet asing. Mereka terlambat 3 tahun dan kekurangan 4 orang ketika mereka akhirnya kembali pada tahun 1978. 2 orang telah meninggal di planet asing. Seorang pria dan seorang wanita telah memutuskan untuk tinggal. Perjalanan ke Serpo yang terletak 39 tahun cahaya dari bumi hanya memakan waktu 9 bulan di atas pesawat alien. Mereka telah mengetahui bahwa Serpo adalah planet yang mirip dengan planet kita, meskipun lebih kecil. Planet itu mengorbit di sekitar sistem bintang biner dan memiliki atmosfer yang komposisinya mirip dengan yang ada di bumi. Namun 2 matahari berarti ada tingkat radiasi yang lebih tinggi dan 12 manusia harus menggunakan perlindungan setiap saat. 2 di antaranya meninggal karena komplikasi. Panasnya ekstrim
dan manusia yang tersisa butuh beberapa tahun untuk menyesuaikan diri. Masalah lain adalah makanan. Para kru telah mengambil cukup makanan untuk bertahan selama 2,5 tahun, tetapi akhirnya harus makan makanan asli Eben. Siapapun yang bepergian ke luar negeri tahu tentang implikasi gastrointestinal serius yang ditimbulkan oleh makan makanan lokal, tetapi kru manusia akhirnya menyesuaikan diri. Masalah lainnya adalah panjang hari di Serpo, yaitu 43 jam bumi. Juga tidak pernah benar-benar gelap karena langit malam mereka diterangi oleh matahari yang lebih kecil. Para kru memiliki kebebasan penuh untuk menjelajahi planet asing, dan mereka tidak dihalangi dengan cara apapun. Geologi dunia asing berbeda, hanya ada sedikit gunung dan tidak ada lautan. Beberapa jenis kehidupan seperti tumbuhan ada, tetapi kebanyakan di dekat daerah kutub yang lebih dingin. Ada juga jenis kehidupan hewan dan beberapa yang lebih besar digunakan oleh Eben untuk bekerja dan tugas lainnya, tetapi tidak pernah sebagai sumber makanan. Mereka memproduksi makanan mereka melalui proses industri yang banyak mereka miliki. Penduduk Serpo hidup dalam komunitas kecil yang dipimpin oleh kota besar. Mereka tidak memiliki pemerintah pusat, tetapi tampaknya baik-baik saja tanpanya. Eben memiliki kepemimpinan dan pasukan, tetapi tim bumi menyadari bahwa mereka tidak pernah menggunakan senjata jenis apapun dan kekerasan hampir tidak pernah terdengar di sana. Mereka tidak memiliki konsep uang atau perdagangan. Populasi planet ini sekitar 650.000 individu. Awak manusia mencatat Ebens disiplin dalam semua aspek kehidupan mereka, bekerja pada jadwal berdasarkan pergerakan matahari mereka. Tidak ada peradaban lain di Serpo kecuali Eben. Metode reproduksi mereka mirip dengan kita, tetapi memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah. Oleh karena itu, anak-anak mereka sangat terisolasi. Faktanya, satu-satunya masalah yang dihadapi kru manusia adalah ketika mereka bermaksud memotret anak-anak Eben. Mereka dikawal pergi oleh tentara dan diminta untuk tidak mencobanya lagi. Setelah kembali ke bumi, 8 anggota ekspedisi yang tersisa dikarantina selama 1 tahun. Selama periode ini, mereka ditanyai dan laporan lengkapnya terkumpul sekitar 3.000 halaman. Semua anggota ekspedisi sejak itu meninggal karena berbagai komplikasi akibat paparan radiasi. Nasib 2 orang yang memilih tetap di Serpo belum diketahui, dan para Eben belum pernah menghubungi bumi sejak 1985. Sebagai informasi tambahan, laporan lengkap terkait proyek di atas memang terkumpul lebih dari 3.000 halaman, tapi isinya tidaklah nyata, melainkan hasil ciptaan atau karya. Apa maksudnya? Artinya, menurut analisis Badan Intelijen Inggris, bahwa dalam proyek ini, di mana demi mengacaukan pelacakan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, Amerika kemudian meminta James Tiptree Jr., penulis novel fiksi Amerika, untuk menulis sebuah cerita karangan, yaitu sengaja membocorkan ke Uni Soviet. Uni Soviet kemudian mengerahkan banyak energi dan waktunya untuk meneliti teknologi apa sebenarnya yang diperoleh militer Amerika. James Tiptree Jr. adalah seorang wanita, tapi ia selalu menulis novel dengan menggunakan nama pria. Tidak ada yang tahu siapa James Tiptree Jr. ini. Lalu bagaimana ceritanya sampai diketahui sosok orang ini adalah seorang wanita? Hal ini terkuak dalam sebuah teks wawancara. Dalam wawancara itu, sang penulis menyebutkan nama ibunya yang telah meninggal. Belakangan kemudian ada orang yang mencari tahu tentang ibunya, dan ditemukan ternyata ibunya hanya memiliki seorang anak perempuan, sehingga baru diketahui penulis bernama James Tiptree Jr. ini adalah sesosok perempuan. Belakangan dia pernah menjelaskan mengapa dia menggunakan nama samaran, bahkan menyembunyikan jenis kelaminnya. Karena sebelum usia 40 tahun, ia selalu aktif di Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon.
Suaminya juga seorang perwira di departemen tersebut. Kemudian setelah usia 40 tahun, dia beralih profesi menjadi profesor psikologi di Universitas Washington. Setelah pensiun, dia menjadi penulis. Dia menuturkan bahwa meskipun karyanya berupa novel, namun semua isinya nyata, yaitu sejumlah materi yang diketahuinya semasa aktif di Pentagon. Jadi dia tidak boleh membocorkan identitas aslinya. So, kita pun agak kabur terkait apakah materi dalam proyek Serpo itu benar atau tidak. Dia sendiri tidak menyatakan pernah menulis hal itu. Tapi yang pasti dirinya memang pernah aktif di Pentagon. Sosok orang ini super terkenal. Belakangan pada tahun 2012, dia terpilih dalam daftar penulis terkenal novel fiksi ilmiah. Menurut kami, kemungkinan cerita di atas sedikit banyak ada hubungan dengan karya pribadinya. Namun ada satu poin yang menjadi tanda tanya, yaitu dalam terkait di atas disebutkan bahwa personel terakhir yang ke planet Serpo meninggal pada tahun 2002, sedangkan penulis ini meninggal pada tahun 1987. Dia tidak perlu juga menyebutkan dalam tulisannya bahwa akan ada personel yang meninggal pada tahun 2002. Ini jelas tidak bisa memberi informasi yang menyesatkan pada pihak Uni Soviet kala itu. Ada kemungkinan ada yang menambahkan cerita di dalam tulisannya. Selanjutnya kemudian tambal sulam di mana-mana hingga akhirnya menjadi laporan seperti terkait di atas. Terakhir, setelah Bill Ryan mengirimkan emailnya ke grup diskusi UFO, banyak ahli di dalamnya mengemukakan pandangannya masing-masing. Di antaranya, ada yang mengatakan bahwa orang-orang sedang membahas apakah cerita itu rasional atau tidak. Menurutnya, bahwa mungkin banyak hal yang tidak bisa kita pahami karena kita sudah terlanjur terbiasa menggunakan pengetahuan, pandangan dan pemahaman kita untuk menjelaskan beberapa hal yang tidak diketahui. Dia mengatakan bahwa pada 11 Mei 1934, Einstein pernah mengatakan di sebuah seminar ilmiah di Jerman bahwa dia adalah sesosok ilmuwan yang membuat orang-orang di dunia berhenti berpikir. Karena dengan adanya teori yang dikemukakannya, orang-orang menerima dengan menganggapnya sebagai pengetahuan dan hukum. Tidak perlu lagi mempertimbangkan benar atau salah, dan tidak perlu lagi mengeksplorasi dan meragukannya. Jika sebagian besar orang seperti ini, maka ilmu pengetahuan tidak akan lagi berkembang maju. Karena itulah dia mengatakan, kita jangan mencoba menggunakan pemahaman kita untuk memahami segala sesuatu di alam semesta. Artinya, isi laporan yang menyebutkan tentang lingkungan spesies di planet Serpo itu apakah rasional? Kita seharusnya mencoba menerima semua kemungkinan yang ada. Menurut Bill Ryan, bahwa ke-12 orang yang kesana itu adalah personel yang terlibat langsung. Paling bagus kalau bisa menemukan mereka, tapi mereka semua adalah tiada, sehingga terkesan hal ini tidak dapat dibuktikan faktanya. Namun, karena ada laporan dan proyek itu merupakan proyek pemerintah, jadi seharusnya ada orang yang menangani proyek di atas. Karena bagaimanapun, proyek tersebut dibentuk bukan untuk ke-12 personel itu. Jadi, Bill Ryan berharap menemukan sosok orang yang masih menangani proyek Serpo di atas untuk memberikan informasi yang relevan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.